Di sebuah kota yang tenang, hiduplah seorang pria bernama Sastro, seorang suami yang terlihat bahagia di mata orang lain. Namun, di balik senyumannya, tersimpan kesepian yang mendalam. Rumahnya yang dulu dipenuhi tawa, kini sunyi setelah hubungannya dengan istrinya merenggang. Mereka hidup seperti dua orang asing yang berbagi atap yang sama. Sastro merasa dirinya terjebak dalam rutinitas yang hampa, hingga suatu hari, nasib membawanya bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Seruni, sang ibu bos di tempat Sastro bekerja, adalah wanita karir yang kuat dan disegani. Di balik kesuksesannya, Seruni juga menyimpan kerinduan akan cinta dan kasih sayang yang tak pernah ia dapatkan sejak perceraiannya bertahun-tahun yang lalu. Meski terlihat tegar, hatinya merindukan kehangatan yang selama ini ia pendam. Pertemuan mereka dimulai dari sebuah proyek penting di kantor. Sastro, yang biasanya hanya menjalankan tugasnya dengan patuh, tiba-tiba mendapat perhatian lebih dari Seruni. Awalnya, Sastro merasa tidak nyaman. Bagaimana mungkin ibu bosnya, yang selama ini terlihat dingin dan berwibawa, tiba-tiba menunjukkan sisi lembutnya? Namun, semakin sering mereka berinteraksi, Sastro mulai melihat sisi lain dari Seruni. Wanita itu ternyata memiliki kedalaman dan kerentanan yang selama ini ia sembunyikan. Hubungan mereka pun berkembang perlahan. Dari sekadar rekan kerja, mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan pribadi masing-masing. Sastro menceritakan kesepiannya, sementara Seruni membuka hati tentang kerinduannya akan cinta yang tulus. Keduanya menemukan kenyamanan dalam kebersamaan, sesuatu yang sudah lama mereka idam-idamkan. Namun, hubungan ini tidak berjalan mulus. Lingkungan kerja yang penuh intrik dan desas-desus mulai mempengaruhi mereka. Rekan-rekan kerja mulai mencurigai kedekatan mereka, dan rumor pun menyebar. Sastro dan Seruni dihadapkan pada pilihan sulit, mempertahankan hubungan yang mulai berarti, atau mengorbankannya demi menjaga reputasi dan karir mereka. Di tengah tekanan, Sastro dan Seruni justru semakin dekat. Mereka menyadari bahwa cinta yang mereka temukan terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja. Dengan penuh keberanian, mereka memutuskan untuk menghadapi segala tantangan bersama. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang saling mendukung dan menguatkan di saat-saat sulit. Mari kita kupas secara tuntas kisah cinta antara Sastro dengan Seruni, ibu bosnya. Seorang pria bernama Sastro, dari luar, hidupnya tampak sempurna. Pekerjaan mapan, rumah nyaman, dan mempunyai seorang istri cantik bernama Selvi. Namun di balik semua itu, ternyata ada sesuatu yang selalu menghantuinya. Sastro sering merasa kesepian. Sastro adalah pria yang penuh semangat dan percaya diri. Dengan perawakannya yang atletis dan wajah yang tampan, tentu dengan mudah dia bisa menarik perhatian banyak orang, terutama wanita. Namun tak satu pun dari hal itu bisa menghilangkan kekosongan hatinya yang ia rasakan. Setiap hari, setiap kali ia pulang ke rumahnya, yang ia temui hanyalah kesunyian, karena Selvi, istrinya adalah seorang wanita karir yang ambisius. Kantor seolah menjadi rumah kedua baginya. Terkadang lembur, rapat, atau tugas mendadak lainnya yang sudah menjadi rutinitasnya. Sastro mencoba memahami semuanya itu, tetapi semakin hari, ia merasa hanya menjadi bayangan dalam kehidupan Selvi. Mereka semakin jarang berbicara, semakin jarang makan malam bersama, dan semakin jarang berbagi cerita, apalagi saling berbagi kebutuhan batin. Di sisi lain, ada seorang wanita cantik dan mapan yang memiliki kehidupan yang tak jauh berbeda dari Sastro, Bu Seruni, ibu bos Sastro. Bu Seruni adalah wanita yang anggun dan penuh pesona. Meskipun usianya tak lagi muda, tetapi kecantikannya tetap terjaga. Dengan rambut hitam panjang yang selalu tertata rapi, kulit yang terawat, serta gaya berbicara yang lembut dan berkelas, Bu Seruni tetap memiliki daya tarik yang sulit diabaikan. Namun di balik keanggunannya itu,
Bu Seruni menyimpan kesedihan yang dalam. Beberapa tahun lalu ia bercerai dari suaminya. Perceraian itu menghancurkan sebagian dari dirinya. Dulu ia selalu mengutamakan keluarga. Namun sekarang, setelah anaknya beranjak dewasa dan memiliki kehidupannya sendiri, Bu Seruni pun merasa sendirian. Kesepian mulai menjadi bagian dari harinya. Setiap malam, Bu Seruni duduk di ruang tamunya yang sunyi, menatap layar ponselnya, dan tanpa tahu harus menghubungi siapa. Putri satu-satunya terlalu sibuk dengan kegiatannya sendiri. Meskipun masih tinggal serumah, pertemuan mereka semakin jarang, dan jika bertemu pun hanya berbicara sebentar. Sementara itu, hubungan antara Sastro dan Bu Seruni sebenarnya cukup dekat. Sejak awal masuk kerja di perusahaannya, Sastro selalu bersikap sopan dan penuh hormat kepada ibu bosnya. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekadar karyawan dan ibu bos. Mereka sering berbincang panjang lebar, mulai dari hal-hal ringan hingga pembicaraan yang lebih pribadi. Hingga tanpa mereka sadari, mereka mulai menemukan kenyamanan satu sama lain. Ada kalanya saat selfie, istrinya Sastro itu masih di kantor. Sastro terkadang membuat janji bertemu Bu Seruni, awalnya hanya untuk sekedar makan malam bersama atau berbagi cerita. Sastro merasa bahwa Bu Seruni adalah pendengar yang baik, seseorang yang bisa memahami perasaannya lebih dari siapapun. Di sisi lain, Bu Seruni juga menikmati kehadiran Sastro. Meski awalnya ia hanya menganggapnya sebagai karyawannya, namun lama-kelamaan perasaan yang lebih kompleks mulai tumbuh dalam dirinya. Namun ia selalu menepisnya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah efek dari kesepian yang ia rasakan selama ini. Namun semakin sering mereka menghabiskan waktu bersama, semakin sulit bagi mereka untuk mengabaikan ketertarikan yang secara diam-diam mulai tumbuh di antara mereka berdua. Mungkin mereka tidak pernah mengungkapkannya secara langsung, tetapi dalam setiap tatapan, dalam setiap percakapan yang terkadang sampai larut malam, ada sesuatu yang tak terucapkan. Sastro mungkin tidak menyadari sepenuhnya, tetapi jauh di dalam hatinya, ia mulai melihat kalau Bu Seruni bukan hanya sebagai ibu bosnya saja, tetapi sebagai seorang wanita yang penuh pesona. Dan di saat yang sama, Bu Seruni pun mulai merasakan sesuatu yang seharusnya tidak ia rasakan terhadap karyawannya sendiri. Mereka berdua sama-sama kesepian, mereka berdua sama-sama mendambakan kehangatan, dan tanpa mereka sadari, mereka mulai berjalan di jalur yang penuh godaan. Suatu malam, hujan turun dengan derasnya, sehingga menciptakan suara gemericik yang menggema di atap rumahnya. Sastro duduk sendirian di ruang tamu, dan hanya ditemani secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Jam sudah menunjukkan 9 malam, tapi Selvi belum juga pulang. Sepertinya istriku lembur lagi hari ini, gumamnya sambil menatap layar ponselnya. Dan sebuah pesan dari istrinya muncul, "Maaf mas, aku masih di kantor. Banyak deadline, tidur duluan aja ya." Sastro menarik nafasnya dalam-dalam. Pesan dari istrinya itu tidak mengejutkannya, karena sudah berbulan-bulan seperti itu. Bahkan mungkin bertahun-tahun, ia sudah terbiasa tidur lebih dulu tanpa Selvi di sisinya. Tapi apakah Sastro benar-benar terbiasa dengan itu semua? Sastro mengusap wajahnya, mencoba menepis rasa bosan dan sepi yang merayapi pikirannya. Televisi di depannya menyala menampilkan acara berita larut malam yang sama sekali tidak menarik perhatiannya. Pandangan matanya kembali beralih ke ponsel yang tergeletak di meja. Ia membuka media sosial, mencoba menghabiskan waktu dengan menggulir beranda, namun yang ia lihat hanyalah foto-foto bahagia dari orang-orang yang seolah memiliki kehidupan sempurna, pasangan yang tersenyum di pantai, teman-temannya yang makan malam bersama keluarga, dan cerita perjalanan ke luar negeri yang penuh kebahagiaan. Sastro merasa semakin kosong hatinya, hingga akhirnya, di tengah kejenuhannya, ia melihat sebuah iklan yang muncul di layar ponselnya yang bertuliskan, "Temukan teman baru untuk berbagi cerita dan lepaskan kesepianmu." Sastro menatap iklan itu beberapa saat. Itu adalah aplikasi chatting yang sedang populer. Sekilas ia menganggapnya tidak penting,
Namun rasa penasaran mulai menguasainya. Hanya sekadar mengobrol bukan sesuatu yang salah kan, pikirnya. Akhirnya dengan satu sentuhan, ia mengunduh aplikasi itu, dan prosesnya cepat. Dalam hitungan menit aplikasi sudah siap digunakan. Saat ia membuka aplikasi tersebut, tampilan antarmukanya tampak sederhana. Ada banyak orang online, masing-masing dengan nama-nama samaran yang menarik perhatiannya. Akhirnya Sastro mulai mengisi profilnya. Tentu saja ia tidak menggunakan nama asli. Setelah berpikir sejenak, ia mengetik nama samaran Roni. Setelah selesai, ia mulai menjelajahi daftar pengguna lain. Beberapa orang tampak menarik, tapi Sastro tidak terburu-buru untuk memulai percakapan. Ia menggulir layar ke bawah, membaca deskripsi orang-orang yang online. Ada yang mendambakan teman curhat, ada yang hanya ingin mengobrol santai, dan ada pula yang terang-terangan mendambakan sesuatu yang lebih dari sekadar perbincangan biasa. Hingga akhirnya ia melihat satu nama yang membuatnya berhenti. Desi, profilnya sederhana, tanpa banyak detail. Hanya ada satu kalimat di deskripsinya, mendambakan seseorang yang bisa diajak berbagi cerita. Sastro berpikir sejenak sebelum akhirnya mengetik pesan pertamanya untuk Desi melalui aplikasi itu. "Hai, malam yang panjang ya," tulis Sastro. Tidak butuh waktu lama ia pun mendapat balasan dari Desi. "Iya sangat panjang dan sepi," balas Desi dari aplikasi itu. Sastro tersenyum kecil ketika menerima balasan itu. Balasan itu terasa familiar bagi Sastro. Selanjutnya Sastro kembali membalas. "Sepertinya kita ada di situasi yang sama, ya?" Desi pun segera membalas, "Begitukah? Apa kamu juga merasa kesepian?" Setelah membaca balasan itu, Sastro terdiam sejenak, sebelum akhirnya mengetik jawaban berikutnya. "Istriku sibuk. Aku di rumah, sendirian, hampir setiap malam, terkadang. Aku bertanya-tanya, apakah ini yang namanya hidup berumah tangga?" Beberapa saat tidak ada balasan dari Desi. Sehingga Sastro berpikir, mungkin wanita itu merasa tidak nyaman dengan topik itu. Namun sebelum ia sempat menghapus pesannya, sebuah balasan masuk lagi. "Aku mengerti perasaanmu. Aku juga sendirian hampir setiap malam." Sastro membacanya sambil mengernyit. Sastro merasa ada sesuatu di dalam kata-kata Desi yang terasa akrab. Percakapan itu berlanjut. Mereka mulai berbagi. Lebih banyak cerita. Desi tidak banyak memberi detail tentang dirinya, tapi ia selalu bisa memahami apa yang Sastro rasakan. Mereka berbicara tentang kesepian, tentang kehilangan, tentang betapa sulitnya merasa benar-benar dilihat oleh seseorang, dan tanpa mereka sadari. Malam semakin larut. Setelah chatting yang pertama itu, mereka berdua pun semakin sering chattingan di hari-hari berikutnya. Dari seringnya mereka chatting, akhirnya membuat hubungan mereka semakin akrab. Setiap malam Sastro dan Desi, nama samaran yang ada di aplikasi itu, yang sebenarnya adalah Bu Seruni, tetapi keduanya belum saling mengetahuinya. Mereka terus saling bertukar cerita, berbagi keluh kesah, hingga akhirnya menemukan kenyamanan satu sama lain. Sastro merasa bahwa hanya dengan Desi lah ia bisa berbicara tanpa batas, tanpa harus berpura-pura kuat atau bahagia. Percakapan mereka semakin dalam, menyentuh hal-hal yang lebih personal, lebih emosional. Sampai akhirnya, tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah hotel. Hingga akhirnya, hari yang dinantikan pun tiba. Sastro berdiri di depan cermin, merapikan kemejanya dengan hati yang berdebar. Ia belum pernah merasa penasaran seperti itu. Sejak lama, sejak beberapa hari terakhir, pikirannya dipenuhi oleh satu hal, pertemuan dengan Desi. Obrolan mereka di aplikasi chatting berkembang begitu cepat. Desi bukan sekadar teman bicara biasa, ia seperti memahami setiap perasaan Sastro, walau tanpa banyak bertanya. Malam demi malam, mereka berbagi cerita, tawa, dan rahasia yang tidak pernah Sastro ceritakan pada siapapun, bahkan pada istrinya. Dengan Desi, Sastro merasa didengar, tapi kini, layar ponsel sudah tidak cukup lagi untuk mengungkapkan semuanya. Sehingga mereka sepakat untuk bertemu,
Sebuah pertemuan yang awalnya terasa hanya seperti iseng, namun kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Sastro menarik nafas panjang. Ia tahu ini berbahaya, ia tahu bahwa jika Selvi mengetahuinya, segalanya bisa berantakan. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang terus mendorongnya ke arah itu. Sesuatu yang lebih kuat dari akal sehatnya. Sesuatu yang ia sendiri tidak bisa melawannya. Langit senja berwarna jingga. Saat Sastro tiba di hotel tempat mereka berjanji untuk bertemu, jantungnya berdegup kencang saat ia memasuki lobi hotel. Langkahnya terasa berat, bukan karena ragu, tetapi karena ia belum tahu ekspektasinya. Seperti apa Desi itu sebenarnya? Sastro mencoba membayangkan sosok Desi yang selama ini hanya ia kenal lewat kata-kata. Ia tidak pernah melihat fotonya, tidak tahu bagaimana suaranya. Yang ia tahu, Desi adalah seseorang yang mengerti dirinya, lebih dari siapapun. Dalam keraguannya itu, tiba-tiba sebuah pesan masuk di ponselnya. "Aku sudah di kamar 505. Aku menunggumu." Itulah pesan dari Desi. Sastro menelan ludahnya. Seketika udara terasa lebih berat. Dengan langkah hati-hati, ia menaiki lift menuju lantai 5. Setiap detik terasa lambat, dan jantungnya semakin berdebar. Ketika pintu lift terbuka, ia melangkah keluar dan berjalan menyusuri lorong hotel yang sepi. Nomor kamar di dinding berjejer rapi. 501, 503, 505. Ia berhenti di depan pintu kamar yang sesuai dengan nomor yang diberikan Desi. Tangannya sempat ragu, sebelum akhirnya mengetuk pintu kamar hotel itu, hening, lalu suara langkah pelan terdengar dari dalam kamar itu. Perlahan gagang pintu berputar, dan daun pintu terbuka perlahan. Saat itu juga dunia seolah berhenti berputar. Sosok yang berdiri di hadapannya bukan wanita asing baginya. Wanita itu adalah Bu Seruni. Sastro tidak langsung bereaksi, pikirannya kosong. Sastro masih tidak percaya kalau Bu Seruni, ibu bosnya, wanita yang selama ini ia hormati, wanita yang selalu ia anggap sebagai sosok anggun dan penuh wibawa, wanita yang selama ini mengisi kekosongannya dengan obrolan-obrolan panjang, yang tanpa mereka sadari, bahwa mereka semakin dekat, dan kini ia berdiri di hadapannya. Sementara itu, mata Bu Seruni melebar, rona wajahnya berubah, mencerminkan keterkejutan yang sama. Selama beberapa detik tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, hanya keheningan yang menggantung di antara mereka. Sastro ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya terasa kering. Ia ingin bertanya. Ia ingin memastikan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman, namun bagaimana mungkin mereka berdua telah menemukan satu sama lain tanpa menyadarinya. Kalau ternyata Desi adalah Bu Seruni, dan sekarang tidak ada jalan lain untuk kembali, Sastro masih berdiri di ambang pintu kamar hotel dan terdiam, sedangkan di hadapannya, Bu Seruni menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sebuah ekspresi, campuran antara keterkejutan, kebingungan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kaget. Detik-detik terus berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Sastro merasa ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya masih saja tercekat. Ia masih berusaha memahami situasi yang baru saja menghantamnya dengan keras. Ini bukan sekadar kejutan biasa, ini sebuah kenyataan yang mengguncang dasar moral dan pikirannya. Bu Seruni yang selama ini ia hormati sebagai ibu bosnya, ternyata juga adalah Desi. Wanita yang selama ini mengisi kekosongan hatinya, mereka berdua telah tanpa sadar melangkah terlalu jauh. Sementara itu, Bu Seruni juga terlihat kesulitan mendapatkan kata-kata, nafasnya sedikit memburu, tangannya mencengkeram pinggiran gaun merah yang dikenakannya, seolah mencoba menemukan pegangan di tengah badai emosi yang berkecamuk dalam dirinya. Seiring dengan nafasnya yang tak beraturan, matanya yang biasanya penuh wibawa, kini menunjukkan keraguan yang belum pernah Sastro lihat sebelumnya. Suasana kamar terasa begitu sunyi, hanya suara pendingin ruangan yang berdesir pelan, seolah menjadi latar bagi pertarungan batin di antara mereka. Sastro tahu bahwa ia harus pergi, bahwa ini adalah titik di mana semuanya seharusnya berhenti. Namun dia tetap terpaku di tempat itu. Ia tidak bisa bergerak,
Begitu pula dengan Bu Seruni, seakan ada sebuah tarikan yang tak terlihat di antara mereka. Sastro akhirnya melangkah masuk ke dalam kamar, dan tanpa sadar, Bu Seruni mundur selangkah memberikan jalan. Pintu tertutup perlahan, di belakangnya mengunci mereka berdua di dalam dunia kecil yang terasa jauh dari kenyataan di luar sana. Bu Seruni membuka mulutnya seperti ingin berbicara, tapi tak ada suara yang keluar. Sastro menelan ludahnya dan hanya bisa berkata, "Bu." Hanya satu kata itu, tapi mengandung begitu banyak makna. Bu Seruni menundukkan kepalanya, menghindari tatapan Sastro, lalu berkata dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, "Kenapa bisa seperti ini?" Mendengar pertanyaan itu, Sastro tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ia pun tidak mengerti. Yang ia tahu hanyalah bahwa selama ini ia telah menemukan seseorang yang membuatnya merasa utuh, meski ia tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang itu. Dan sekarang ia tahu bahwa wanita itu adalah Bu Seruni. Sastro mencoba berkata lagi. Kali ini suaranya lebih tenang, meski masih dipenuhi kebingungan. Bu Seruni akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Sastro langsung. Di matanya ada sorot yang sulit dijelaskan. Ada keterkejutan, ada rasa bersalah, ada keraguan. Tapi di balik itu semua, ada juga sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini terpendam, sesuatu yang ingin diabaikan, tapi justru semakin kuat. Dan saat itu, tanpa disadari, jarak di antara mereka semakin menipis. Tangan Sastro sedikit gemetar ketika ia mulai mengangkatnya. Ia ragu-ragu, seolah takut untuk menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya ia sentuh. Namun ia tetap melakukannya. Jemarinya perlahan menyentuh punggung tangan Bu Seruni. Sentuhan itu begitu ringan, tapi terasa seakan membawa arus listrik yang mengalir di antara mereka. Bu Seruni sedikit tersentak, tapi tidak menarik tangannya. Ia hanya menatap Sastro dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tatapan itu berbicara lebih dari kata-kata. Tidak ada lagi yang tersisa dari formalitas karyawan dan ibu bos, yang ada hanya dua manusia yang telah terlalu lama hidup dalam kesepian. Sastro menguatkan genggamannya. Ia merasakan kehangatan dari tangan Bu Seruni, kehangatan yang selama ini ia cari. Tanpa ia sadari, dan tanpa bisa dicegah lagi, mereka pun saling mendekat pelan, tanpa terburu-buru, seakan setiap detik terasa begitu berharga. Sastro merasakan detak jantungnya berdentum keras, nafasnya berat, tapi bukan karena cemas, melainkan karena ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Ketika mereka akhirnya telah merapat dalam sebuah pelukan yang ragu-ragu, Sastro merasakan segalanya benar-benar berubah. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi sekat yang memisahkan mereka. Hanya ada dua hati yang selama ini sama-sama merindukan sesuatu yang tidak bisa mereka ungkapkan, dan kini mereka telah menemukannya. Pelukan itu berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Sastro bisa merasakan kehangatan yang begitu nyata, begitu dekat. Seharusnya ini adalah momen di mana salah satu dari mereka menarik diri untuk menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah melewati batas. Tapi tak ada yang bergerak, tak ada yang berusaha melepaskan. Jantung Sastro berdebar kencang, sementara nafas Bu Seruni terasa hangat. Tangan Sastro yang semula hanya menggenggam tangan Bu Seruni, kini sudah bertengger di punggungnya. Sastro mencoba lebih jauh lagi, Bu Seruni tetap tidak mencoba melepaskan diri. Justru Sastro bisa merasakan kalau mulai ada sambutan juga dari Bu Seruni, mereka masih terdiam. Hanya suara nafas yang terdengar menggantung di udara, semakin berat dan semakin dalam. Mereka saling menyadari apa yang sedang terjadi, tapi tidak ada yang mengucapkannya dengan kata-kata. Sastro menutup matanya sesaat, mencoba mengendalikan gejolak yang mengalir dalam dirinya. Namun ketika ia kembali menatap Bu Seruni, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sastro bisa melihat bagaimana Bu Seruni menatapnya, dengan sorot mata yang tidak bisa dijelaskan. Ada kebingungan di sana, ada keterkejutan, tapi juga ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin selama ini tersembunyi di balik dinding, yang mereka bangun sendiri, dalam diam. Sastro ingin bertanya,
ingin memastikan bahwa Bu Seruni tidak keberatan dengan apa yang akan ia lakukan. Namun di saat yang sama, ia juga tahu bahwa jawaban itu sudah ada di depan matanya. Ia tidak perlu bertanya, sebab jika Bu Seruni ingin menghentikannya, ia pasti sudah melakukannya sejak tadi. Detik berikutnya, semuanya terjadi begitu alami. Walau masih dalam sedikit keraguan, seolah keduanya masih belum percaya dengan apa yang sedang mereka lakukan. Namun saat Bu Seruni tidak menarik diri, Sastro pun semakin yakin kalau saat itu sudah mendapatkan lampu hijau dari Bu Seruni. Bu Seruni mulai kehilangan kendali ketika Sastro semakin jauh dalam bekerja. Tangannya kini menggenggam lengan Sastro dengan erat, seakan berpegangan pada sesuatu yang bisa menahan laju derasnya perasaan yang membanjiri hatinya. Mereka seolah terjebak dalam dunianya sendiri, dunia yang hanya milik mereka berdua. Waktu terasa berhenti. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi pikiran tentang konsekuensi. Yang tersisa hanyalah dua jiwa yang selama ini terperangkap dalam kesepian, yang pada akhirnya menemukan satu sama lain. Akhirnya dengan penuh keyakinan, Sastro menuntun ibu bosnya itu ke sebuah bed yang tersedia di kamar itu. Hari itu adalah awal dari keduanya saling mengobati satu dengan lainnya. Kalau selama ini hanya lewat kata-kata, hari itu dengan bukti nyata. Baik Bu Seruni maupun Sastro, hari itu benar-benar menemukan apa yang selama ini mereka cari. Karena saat ini, dunia serasa hanya milik mereka berdua, tidak ada yang lebih nyata dari perasaan yang mereka rasakan. Yang pertama kali Sastro sadari adalah kamar hotel yang sebelumnya dipenuhi oleh deru napas, kini terasa begitu sepi, waktu seperti berhenti, yang hanya menyisakan keadaan keduanya yang berada di sebuah bed hotel dalam keheningan. Sastro menatap langit-langit kamar hotel itu, pikirannya kosong. Ia bisa merasakan jantungnya masih berdegup kencang, tetapi bukan karena adanya sebuah keinginan seperti sebelumnya, melainkan karena sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih berat, kesadaran realitas. Sementara di sisinya, Bu Seruni juga terdiam. Ia tidak mengatakan apapun. Dengan mata yang menatap ke arah lain, seolah sedang berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Namun Sastro tahu bahwa mereka sama-sama sedang dihantam oleh perasaan yang sama, sebuah perasaan yang begitu menyesakkan. Sastro menoleh, matanya memperhatikan wajah Bu Seruni yang tetap membisu. Ekspresinya sulit ditebak, wanita itu tidak menatapnya. Tetapi Sastro bisa melihat bagaimana jemarinya mencengkeram sprei dengan erat, sebagai tanda bahwa pikirannya sedang kacau. Sastro ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu yang bisa meringankan beban yang kini memenuhi pikiran Bu Seruni. Namun, setiap kata yang ada di benaknya terasa tidak cukup. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak mengerti? Bu Seruni akhirnya menarik nafas panjang dan berkata, "Apa yang baru saja kita lakukan, Sastro?" Suara itu terdengar lirih, nyaris seperti bisikan. Sastro menelan ludah, tetapi tetap tidak menjawab. Bukan karena ia tidak ingin, tetapi karena ia tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin mengatakan bahwa semua ini tidak seharusnya terjadi. Namun jika benar begitu, kenapa mereka tidak menghentikannya sejak awal? Keheningan semakin terasa berat, Sastro akhirnya duduk dan mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Pikirannya berputar cepat, mencari jawaban atas sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Perlahan Sastro menoleh pada Bu Seruni, wanita itu langsung menutup matanya, seolah enggan mendengar namanya disebut. "Sastro," ucap Bu Seruni pelan. Suara itu terdengar penuh luka, penuh penyesalan, tapi juga penuh kerinduan. Mereka tahu bahwa ini salah, namun mereka juga tahu bahwa ada sesuatu di antara mereka yang tidak bisa diabaikan begitu saja, sesuatu yang tidak pernah mereka akui, tetapi telah lama ada di hati masing-masing. Sastro menunduk dan mengepalkan tangannya. Ia seharusnya merasa bersalah. Ia seharusnya merasa menyesal. Namun kenapa hatinya justru terasa semakin berat? Kenapa ada bagian dari dirinya yang tidak ingin melupakan momen ini? Kenapa ada bagian dari dirinya yang masih menginginkannya?
Bu Seruni akhirnya bangkit dari tempat tidur. Sastro hanya bisa memperhatikannya dalam diam. Wanita itu mencoba berbenah dengan tangan yang sedikit gemetar. Wajahnya masih menyimpan ekspresi yang sulit diartikan. "Aku harus pergi," ucap Bu Seruni pelan. Sastro ingin menahannya, namun ia tahu, tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki semua ini. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang sudah terjadi. Tidak ada cara untuk kembali ke titik awal. Mereka telah melewati batas yang seharusnya tidak pernah mereka lewati. Dan kini mereka harus menghadapi konsekuensinya. Setelah kejadian di hotel itu, keduanya menjadi saling diam selama seminggu. Hingga akhirnya Sastro yang merasa rindu dengan Bu Seruni pun mencoba menelponnya. Ternyata Bu Seruni juga merasakan hal yang sama seperti Sastro, yaitu rindu dengan Sastro, tapi dia merasa malu untuk mendahului. Sehingga setelah Sastro menelpon itu, suasana pun kembali cair. Malam itu karena istri Sastro mengabarkan ada lembur, Sastro pun mengajak Bu Seruni untuk bertemu kembali di sebuah hotel. Tetapi malam itu suasananya tidak sama dengan yang pertama, yang masih ragu-ragu. Dalam pertemuan kedua itu mereka bisa lebih rileks dan leluasa. Sejak itulah keduanya pun semakin sering bertemu di hotel. Sastro tidak lagi memperdulikan istrinya, yang kelewat sibuk sehingga akhirnya rasa sepi Sastro dan Bu Seruni pun sama-sama terobati. Ending cerita ini pun mengalir dengan manis. Sastro dan Seruni memilih untuk menjalani hubungan mereka dengan jujur dan terbuka. Mereka berhasil membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Meski awalnya diwarnai rahasia dan kesepian, kisah mereka berakhir dengan kebahagiaan yang mereka ciptakan bersama. Demikianlah kisah antara Sastro dan Bu Seruni, ibu bosnya. Semoga bisa menghibur. Sampai jumpa di kisah-kisah seru berikutnya.